yaitu ibadah yang sangat panjang. Sholat apa? Sholat 5 waktu, ibadah 10 menit, 15 menit, stop. Puasa selama bulan Ramadan saja, puasa wajib. Tapi kalau ibadah nikah itu ibadah yang continuously, yang berkesinambungan, yang terus menerus sampai insya Allah nyawa memisahkan kita, memisahkan pasangan kita. Oleh karena itu ada hal yang perlu kita persiapkan, yaitu persiapan lahir, termasuk nafkah lahir, nafkah batin. Apa yang harus Kiki lakukan? Pertama adalah belajar bertanya dan mendengar nasihat-nasihat, terutama dari mama, dari saudara-saudara, dari Uwa, dari Bang Lala, Bang Puji, atau juga dari saudara-saudara dari pihak ayah. Itu harus di-upgrade, ada level up gitu. Kemudian yang utama tujuan pernikahan, Kiki menikah itu mau apa coba? Tujuannya? Ibadah, biar jong-jongan gitu, biar sah gitu. Ya, ibadah, tidak menjadi dosa, ya, kan? Gitu. Kemudian ada yang disebut dengan peribahasa dengan semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, insya Allah niat Kiki untuk menjadikan rumah tangga yang sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah adalah mendapatkan ketenangan batin, bukan hanya lahir saja. Kemudian mawaddah adalah tumbuhnya rasa cinta antara pasangannya gitu. Jadi Kiki nanti dengan Nabila tuh harus selalu ditanamkan ibarat benih dan ditumbuhkan rasa saling memiliki, rasa saling mencintai. Kemah beda di lamun Kiki ke rumah tangga teh lamun kerja kita dengan sekadar kerja, tapi ingat kepada istri kita, hayang diraui istri kita lagi di rumah menunggu kita, kan ada cinta. Dan yang terakhir mawaddah warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah. Warahmah ini penuh rahmah, penuh kasih sayang. Biasanya diterapkan rahmat dari Allah, tapi di sini juga rahmatan lil alamin, rahmat segala alam dari Allah untuk alam dan untuk kita, untuk Kiki, untuk Nabila memperoleh rahmat, gitu ya. Mudah-mudahan itu saja. Oh, satu lagi, Kiki sebagai laki-lakinya, itu imam di dalam keluarga. Jadi kadang kita menganut paham yang kesetaraan, Bu Elis. Kesetaraan bukan paham Islam gitu, tapi paham dari liberal. Laki dan istri se-level, suami dan istri sederajat, tidak bisa. Dalam hal waris, lelaki jeung awewe ame adil kudu sami. Tapi sudah orang Islam, sudah ada aturan dari Allah, bukan aturan manusia seperti liberal atau komunis. Itu kan ada 3 paham di dunia ini. Paham liberal, kapitalis gitu, Amerika raja ini pemimpinnya, komunis mungkin dari Soviet, Rusia, Cina, dan Islam. Nah, Islam dasarnya tina Al-Qur'an, Allah nu nyiptakeun. Jadi urang mah ulah galider, jangan terkena galider hasutan-hasutan atau pengaruh-pengaruh. Oh, kudu adil, lelaki dan awewe, suami dan istri selevel. Enggak. Karena kita punya aturan yang dibuat oleh yang maha besar, yang maha pengasih, maha penyayang, yang membuat kita, yang menciptakan alam dunia beserta isinya. Jadi Kiki kudu jadi imam teh naon sapari pola dilakukan jika sholat makmum kan ikutin. Ya. Nah, nanti istri kita tuh harus mengikuti. Bukan malah jadi dibalik kok. Jangan. Karena 3 syarat utama seorang istri ingin masuk surga. Pertama, tidak meninggalkan yang wajib sholat. Kedua, puasa. Dan ketiga, patuh taat kepada suami. Itu prinsip dasar. Ini yang berlaku nih buat kita juga. Yang bukan pengantin baru, tapi pengantin Bari. Nah, untuk Kiki juga seperti itu. Bisa dipahami ya, yakinlah bahwa Kiki sudah dewasa, sudah
cukup ilmu untuk nambah sadara rumah tangga. Nanti Dek Kiki mempunyai kewajiban utama sebagai imam dan Nabila istrimu nanti sebagai makmum. Tentu saja hak dan kewajibannya ada masing-masing. Itu yang ingin gue sampaikan. Tambahan, Wak, boleh nggak dikit? Boleh, Bang. Jadi selaku imam itu ya, suami itu bukan hanya tanggung jawab lahir batin, juga nanggung dosa. Kalau istri kita salah tuh yang dosa tuh kita, suami. Karena tanggung jawab kita tuh, suami tuh bukannya dunia tapi di akhirat. Jadi kan ada kisah-kisah ketika seorang anak misalkan nih berdosa, dia tidak masuk surga, mendakwa ke orang tua, terutama ke ayah. Maka kita harus betul-betul mendidik, itu diawali dari sekarang. Itu aja ya, siap insya Allah Kiki mah. Benar yang disampaikan oleh Mang Lala. Jadi sebagai suami bukan hanya banyak membuat sesuai, imam juga menanggung dosa atau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istri kita. Istri mah minta tanggung dosa laki, tapi suami enggak. Jadi hati-hati, kita harus bisa membimbing istri kita. Oh, misal istri kita ada tuh di keluarga lain tampil modis, tidak menjaga aurat, sahan tanggung jawab suami nanti akan diberikan. Jangan insya Allah. Baik, selain Mang Lala, mungkin sebelum kita lanjut kepada pengajian berdoa, tentu saja dari mamahnya dulu yang utama, atau yang dulu dari Mang Puji bisa ya, mamahnya ya, kesimpulan melengkapi, paling lengkap lah ya. Puji mah kieu puji nuju meeting ya teh, sok we anu sanes we. Ya, oke. Puji nuju meeting. Dan misalnya di Kiki Puji, atas. atas. Bisi tidak pia. Oh, dari mama udah ya? Udah Banyak. Tuh tiap hari. Setiap saat. Dari mama ingat omset Taichan. Terus gini, yang sering kali si mama udah mungkinnya disampaikan bahwa setelah rumah tangga, orang tua baik itu orang tua sendiri ataupun mertua itu perannya sebagai penasihat, sebagai yang yang memberi nasihat. Ketika kita ibarat kapal atau mobil, nyetir mobil pertama kan perlu pembimbing, si utan atau gitu. Nah itu peran orang tua. Tapi jangan sampai involve orang terlibat terlalu jauh di dalam urusan rumah tangga. Jadi wasitna lah. ya. Orang tua, oke ini benar nih, benar dan salah itu harus berdasarkan syariat agama kita, Al-Quran, hadis, kias sahabat, kias ulama dan Islam. Bukan berdasarkan logika, bukan berdasarkan pendapat yang biasanya umum melakukan, begitunya intinya. Ya. Baik. Hiji deui. Kan ada. Jadi kalau menikah itu memindahkan tanggung jawab, istri asalnya tanggung jawab oleh orang tua, sekarang pindah tanggung jawab suami. Tetapi suami tetap harus nurut sama ibunya. Jadi tanggung jawab laki-laki mah seumur hidup. Jadi Rifki itu harus nurut sama mama tuh seumur hidup. Itu udah bertanggung jawab, kebahagiaannya turut membahagiakan orang tua tuh betul-betul. Itu nambah sampai terus berjalan. Jadi Nabila teh engke bertanggung jawabnya ke Kiki. Kiki tanggung jawabnya ke mama gitu. Setelah nikah Nabila ke orang tuanya lepas gitu. Sok aya salah menerapkan teh. Ya, harus orang tua Nabila harus nggak ada tanggung jawab lagi. ya, harus izin Rifki menanawan. Menawan Rifki itu tanggung jawab. Tapi Rifki tetap mama itu bertanggung jawab sama Rifki, dan Rifki juga harus tetap Nurut sama mama. Ya. Dan itu anak laki-laki itu Anak bertanggung jawab laki-laki. terhadap ibunya.
Iya. Kalau anak tanggung- perempuan Ketika udah- tidak bertanggung jawab kepada ibunya, Iya. tidak. Tapi anak laki-laki itu bertanggung jawab kepada ibunya. Ya. Upami engke hiji mangsa nabila aya perjogi atau ibadah kuma ada konsultasi dan sebagainya misalnya dengan mamahnya, nah itu harus izin ke Kiki dulu. Ya, bisa karena sekarang mah ya, bukan sekarang nanti ya setelah pernikahan, anu tanggung jawab lahir batin 100.000 saja suami. Ya. Ya, betul. Baiklah, kalau sudah tidak ada lagi kita